Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan antidiabetes pada pasien yang menjalankan puasa, khususnya di bulan suci Ramadan. Video kali ini akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana cara penyesuaian obat antidiabetes oral dan penggunaan insulin selama menjalankan puasa Ramadan. Simak penjelasan berikut ini. Diabetes mellitus merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya. Jika penyakit ini tidak diatasi dengan baik, maka dapat menimbulkan komplikasi akut dan kronik yang sangat serius, seperti kerusakan pada mata atau menyebabkan retinopati, kerusakan ginjal, menyebabkan terjadinya kaki diabetik, penyakit cerebrovaskular, penyakit jantung koroner, dan menyebabkan terjadinya neuropati. Secara garis besar, patogenesis atau penyebab terjadinya hiperglikemia ada 11. Yang pertama yaitu terjadinya gangguan pada sel beta pankreas sehingga terjadi penurunan sekresi insulin, ataukah sel beta pankreas mengalami kerusakan. Sel beta pankreas yang mengalami kerusakan sehingga tidak mampu menghasilkan insulin, ini terjadi pada diabetes mellitus tipe 1. Yang ketiga, terjadi peningkatan lipolisis pada jaringan adiposa atau sel lemak, penurunan utilisasi glukosa di otot, peningkatan produksi glukosa di hati, disfungsi neurotransmitter di otak, gangguan mikrobiota atau abnormal mikrobiota di usus halus, kemudian peningkatan absorpsi glukosa di usus halus, peningkatan reabsorpsi glukosa di ginjal, percepatan pengosongan lambung, serta disregulasi atau gangguan sistem imun. Ke-11 hal tersebut akan menyebabkan terjadinya hiperglikemia. Hiperglikemia yang berkepanjangan akan menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Berdasarkan patogenesis tersebut, maka obat-obat atau antidiabetes oral memiliki mekanisme kerja pada organ-organ tersebut. Berikut ini merupakan golongan dan contoh obat antidiabetes oral, serta mekanisme kerja dan bagaimana aturan minum atau waktu minum obat tersebut. Contohnya, untuk golongan sulfonylurea dan glinit, nama obat glibenclamid, glimepirid, repaglinit, dan netaglinit yang merupakan golongan glinit memiliki mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin, sehingga obat ini memiliki target aksi di sel beta pankreas. Untuk waktu minum obat tersebut yang harus diperhatikan untuk mendapatkan efek yang maksimal, yaitu setengah jam sebelum makan sampai sesaat sebelum makan. Aturan minum ini disesuaikan dengan mekanisme kerja obat. Golongan biguanida, contohnya metformin, memiliki mekanisme kerja menurunkan produksi glukosa hati dan meningkatkan sensitivitas insulin. Thiazolidinedion, contohnya pioglitazone, juga meningkatkan sensitivitas insulin sehingga digunakan untuk penanganan diabetes yang disebabkan oleh gangguan sensitivitas insulin. Kedua obat ini diminum setelah makan atau sesaat setelah makan atau bersama dengan makanan. Untuk inhibitor alfa-glukosidase, contohnya akarbose, obat ini memiliki mekanisme kerja di usus halus yaitu menghambat absorpsi glukosa sehingga harus diminum pada suapan pertama makanan untuk memberikan efek yang maksimal. Kemudian untuk inhibitor DPP-4 yaitu sitagliptin meningkatkan sekresi insulin dan menghambat sekresi glukagon. Obat ini diminum dengan atau tanpa makanan, bisa dalam keadaan perut kosong atau setelah makan karena absorpsi obat ini tidak dipengaruhi oleh adanya makanan sehingga dapat diminum dengan atau tanpa makanan. Untuk inhibitor SGLT2 memiliki mekanisme kerja menghambat reabsorpsi glukosa di tubulus ginjal. Nah, obat ini diminum pada pagi hari dengan atau tanpa makanan.
Jadi, aturan minum obat atau waktu minum obat harus diperhatikan untuk menghasilkan efek yang maksimal. Berikut merupakan penyesuaian aturan minum obat selama menjalankan puasa, khususnya dalam bulan suci Ramadan. Penyesuaian obat antidiabetes oral selama Ramadan, yang pertama yaitu golongan sulfonilurea, di mana golongan sulfonilurea ini memiliki mekanisme kerja yaitu meningkatkan sekresi insulin. Contohnya seperti ini, glikasid, glimepirid, glibenclamid. Jika aturan minum sebelum Ramadan 1 kali sehari, ini untuk sebelum Ramadan, maka pada saat Ramadan atau menjalankan puasa, waktu minum obat yaitu pada saat buka puasa setengah jam sampai sesaat sebelum makan. Nah, jika 1 kali sehari untuk 1 tablet, pada saat buka puasa juga 1 tablet, pada saat makan sahur tidak diberikan atau tidak diminum. Kemudian jika dosis obat sebelum Ramadan atau sebelum puasa 2 kali sehari pagi dan sore, maka saat Ramadan 1 tablet pada saat berbuka puasa dan makan sahur setengah tablet. Untuk golongan sulfonilurea ini sangat dipertimbangkan untuk penyesuaian dosis pada saat makan sahur. Hal ini disebabkan karena sulfonilurea memiliki mekanisme kerja meningkatkan sekresi insulin, sehingga obat tersebut sangat berpotensi menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Berikut ada catatan untuk masing-masing penjelasan dari penggunaan obat. Obat golongan sulfonilurea jenis lama seperti glibenclamid berisiko lebih tinggi untuk menyebabkan hipoglikemia. Disarankan untuk mengganti ke sulfonilurea generasi kedua seperti glikasid, glipisid, dan glimepirid. Untuk pemberian glikuidon 3 kali sehari, maka dosis siang hari tidak diberikan. Jadi hanya diberikan pada saat berbuka dan makan sahur. Kemudian pertimbangan pengurangan dosis terutama untuk pasien dengan glukosa darah yang relatif terkontrol untuk mengurangi resiko hipoglikemia. Jadi sangat dipertimbangkan, sangat diperlukan untuk pengaturan dosis khususnya pada dosis makan sahur pada pasien-pasien dengan kadar glukosa darah yang relatif terkontrol karena resiko hipoglikemia. Selanjutnya, golongan biguanid yaitu metformin. Ada 2 sediaan, immediate release dan extended release. Jika sebelum Ramadan 1 kali sehari, maka saat Ramadan atau saat berbuka, obat yang diminum 1 tablet pada saat buka puasa, makan sahur tidak ada. Untuk 2 kali sehari pagi dan sore atau malam, buka puasa 1 tablet dan makan sahur 1 tablet. Jika 3 kali sehari pagi, siang, dan malam, dosis yang diberikan sebelum Ramadan atau sebelum puasa, maka saat Ramadan, pada saat berbuka puasa 2 tablet dan makan sahur 1 tablet. Untuk extended release, karena obat dengan sediaan extended release atau sustained release memiliki mekanisme kerja yang panjang 24 jam sehingga cukup diberikan 1 kali sehari atau dapat juga diberikan 2 kali sehari. Nah, jika diberikan 1 kali sehari, maka dosisnya diberikan pada saat berbuka puasa, untuk makan sahur tidak diberikan. Dengan catatan tidak ada perubahan dosis siang dan sore atau malam sebelum Ramadan dijadikan saat berbuka. Kemudian untuk golongan yang lain, thiazolidinedione, dipeptidase 4 inhibitors, alpha-glucosidase inhibitors, jika sebelum Ramadan 1 kali sehari, maka sama dengan golongan yang tadi, diberikan pada saat berbuka puasa, makan sahur tidak diberikan. Kemudian, sama juga dengan dipeptidase untuk 2 kali sehari, diberikan pada saat berbuka dan makan sahur. Nah, untuk alpha-glucosidase, maka diberikan juga pada saat berbuka puasa dan makan sahur. Dengan catatan, tidak ada perubahan dosis. Jika pemberian sehari sekali, pemberian dipindahkan saat berbuka. Jika 2 kali sehari, pemberian dipindahkan saat berbuka dan sahur. Jika 3 kali sehari, dosis siang tidak diberikan. Sama halnya dengan golongan meglitinid dan SGLT2 inhibitors, diminum 1 kali sehari, diberikan pada saat berbuka puasa. Untuk yang meglitinid juga diberikan saat buka puasa dan makan sahur. Golongan obat ini juga tidak ada
perubahan dosis, tidak seperti dengan golongan sulfonilurea yang berpotensi menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan antidiabetes jenis injeksi atau insulin, juga perlu memperhatikan jenis insulin yang digunakan. Apakah short acting, intermediate acting, atau long acting. Jika sebelum Ramadan disuntikan 2 kali atau 3 kali sehari bergantung frekuensi makan, maka pada saat Ramadan, dosis saat sebelum Ramadan disuntikkan saat berbuka. Kemudian untuk makan sahur, dosis saat sebelum Ramadan disuntikkan juga saat sahur, tetapi dipertimbangkan pengurangan dosis 25-50% pada pasien dengan kadar glukosa darah yang terkontrol karena insulin dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemia. Jadi, Bapak Ibu perlu konsultasi dengan apoteker atau dokter terkait dengan pertimbangan dosis yang diberikan. Nah, untuk insulin dengan kerja lama, yang disuntikan sekali sehari sebelum Ramadan, maka penyuntikan dilakukan pada saat berbuka puasa. Jangan melakukan penyuntikan pada saat makan sahur karena ini berpotensi menyebabkan hipoglikemia jika dosisnya disuntikan sekali sehari sebelum Ramadan. Tetap disuntikan pada saat berbuka puasa. Contoh lain, jenis insulin. Jika sebelum Ramadan disuntikan 1 kali sehari, pagi atau sore atau malam hari, maka tetap penyuntikan dilakukan pada saat buka puasa. Kecuali untuk penyuntikan 2 kali sehari, pagi hari dan sore atau malam hari sebelum Ramadan, itu dilakukan penyuntikan saat berbuka dan makan sahur, tetapi tetap mempertimbangkan pengurangan dosis. Jadi Bapak Ibu silakan konsultasi dengan apoteker atau dokter. Selanjutnya, pasien diabetes yang akan menjalani puasa Ramadan memiliki berbagai resiko yang tidak diinginkan seperti dehidrasi, hipoglikemia, atau bahkan hiperglikemia, ketoasidosis, dan trombosis. Oleh karena itu, selain pengaturan obat yang sudah dijelaskan sebelumnya, hal yang perlu diperhatikan yaitu penyesuaian nutrisi dan aktivitas fisik, pemantauan glukosa darah secara rutin, dan kapan pasien dapat membatalkan puasa. Berikut merupakan aturan untuk nutrisi dan cairan, di mana tetap diperhitungkan kebutuhan kalori harian dalam jumlah 1.200 sampai 2.000 kalori, dengan pembagian untuk sahur, berbuka, dan ditambah 1 sampai 2 cemilan sehat. Kemudian keseimbangan nutrisi harus tetap seimbang antara karbohidrat dengan indeks glikemik rendah, kemudian protein, lemak yang dianjurkan berupa lemak tak jenuh, dan harus dibatasi penggunaan lemak jenuh. Kemudian mempertahankan tingkat dehidrasi dengan banyak minum air putih, makan sahur disarankan seair mungkin sebelum memulai puasa, makanan yang mengandung banyak gula harus dihindari, kemudian hindari minuman berkafein karena bersifat diuretik yang dapat menyebabkan dehidrasi pada siang hari. Untuk aktivitas dan latihan fisik selama Ramadan, ini harus tetap dilakukan dalam bentuk olahraga ringan dan sedang, dapat dilakukan pada pagi hari atau setelah berbuka puasa. Olahraga berat harus dihindari terutama pada jam-jam sebelum buka puasa karena risiko hipoglikemia dan dehidrasi. Kemudian, sholat tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan juga merupakan bagian dari aktivitas olahraga sehari-hari karena melibatkan aktivitas fisik seperti ruku, berlutut, dan bangun. Berikut yang harus diperhatikan juga, kapan pasien disarankan membatalkan puasa jika glukosa darah kurang dari 70. Ini dicek dalam 1 jam bila glukosa darah antara 70 sampai 90 mg per desiliter. Pasien juga disarankan membatalkan puasa jika glukosa darah di atas 300, artinya pasien mengalami hiperglikemia. Berikut tanda-tanda hipoglikemia dan hiperglikemia. Hipoglikemia di mana pasien mengalami gemetaran, berkeringat dingin, dada berdebar, lapar, perubahan kesadaran, kebingungan, dan nyeri kepala. Untuk hiperglikemia, yaitu lebih dari 300, rasa haus yang hebat, lapar, sering kencing, rasa lemah, kebingungan, mual muntah, dan nyeri perut. Jika pasien mengalami tanda-tanda seperti ini, maka disarankan untuk membatalkan puasa.
Jadi hal yang terpenting yaitu konsultasikan penggunaan obat Anda kepada apoteker atau dokter untuk mendapatkan efek terapi yang maksimal dan mencegah efek samping yang tidak diinginkan. Semoga bermanfaat, terima kasih dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.